Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PAI kelas 11 yang berjudul Bukti Beriman. Nah, mari kita pahami dulu apa itu iman. Iman secara bahasa itu merupakan bentuk masdar dari kata amana yu'minu imanan. Kata ini merupakan turunan dari kata al-amnu yang berarti aman. Jadi orang beriman ada dalam posisi yang aman. Aman dalam artian al-qaror wa tumaninah. Jadi dalam artian menetap dan tenang. Karena dia yakin dengan apa yang diimaninya yang membuat hatinya menjadi tenang. Karena sesuatu yang diimaninya itu sesuatu yang benar. Beda halnya dengan seseorang yang tidak memiliki keyakinan, maka dia akan bimbang, dia akan mencari yang menyebabkan dia tidak tenang. Maka dari itu iman disebut al-qaror wa tumaninah, menetap dan tenang. Nah, dalam bahasa juga iman bisa disebut sebagai at-tasdiq yang berarti membenarkan. Maksudnya membenarkan disertai dengan melakukan konsekuensinya. Misal, saya meyakini apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, tapi saya tidak mau melakukan konsekuensinya, maka itu tidak disebut orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang yakin, membenarkan, disertai dengan melakukan konsekuensinya. Saya yakin apa yang dibawakan Nabi Muhammad itu sesuatu yang benar, maka saya akan melakukan konsekuensinya. Adapun secara istilah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu sebagai i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wal qaulun bil lisani, yaitu ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, perbuatan dengan anggota badan, yazidu, jadi bisa bertambah dengan cara apa? Bitaati rahman, taat kepada yang maha pengasih yaitu Allah, wa yang usu, dan juga bisa turun iman itu dengan apa? Bitaati syaiton, taat kepada syaitan. Jadi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu harus mencakup 4 hal barusan. Keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Itulah iman manusia. Beda halnya dengan iman para nabi yang terus naik, dan iman para malaikat yang stabil, tidak naik tidak turun. Nah, adapun iman manusia pada umumnya ada kalanya naik dan bisa juga turun, tergantung bagaimana manusia itu menyikapinya. Misal, ketika kita sedang tertidur, lalu kita terbangun di sepertiga malam misalnya, dan tersirat untuk melakukan sholat tahajud, padahal kita mampu waktu itu. Namun di sisi lain ada godaan setan yang menyuruh kita untuk tidur lagi misalkan. Nah, ketika kita mampu melawan itu dan kita taat kepada Allah untuk melakukan sholat tahajud, maka bertambah iman kita. Begitu sebaliknya, ketika kita taat kepada setan dan memilih untuk tidur kembali, maka turunlah iman kita. Jadi iman itu pasti naik, bisa juga turun. Itulah iman manusia. Iman tidak hanya keyakinan di dalam hati saja. Misalkan seseorang itu yakin dalam hatinya dia beriman, tapi secara lisan dia tidak mengatakannya dan tidak mengamalkannya, maka itu belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml di ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pada ayat ini menceritakan tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yang mana
pada dasarnya Fir'aun dan bala tentaranya itu yakin dengan apa yang dibawa Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu bukan penyihir, dia itu memiliki mukjizat yang tidak dimiliki manusia lain, dan ajaran yang dibawa Nabi Musa itu benar. Tapi karena kesombongan dan kezolimannya mereka mengingkari. Maka dari itu iman tidak hanya sebatas keyakinan saja. Jika iman hanya sebatas keyakinan, maka Fir'aun pun dikategorikan sebagai orang yang beriman. Padahal tidak demikian. Bahkan Fir'aun itu merupakan afsahun nas fil alam, yaitu orang yang paling bejat di dunia ini. Nah, adapun dalil lainnya yang bisa kita temukan dalam Al-Quran surat Al-An'am di ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Yang artinya, sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Kepada Nabi Muhammad, janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, dalam surat ini Allah itu sedang menceritakan kondisi batinnya kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, bahwasanya sebetulnya kaum kafir Quraisy itu yakin kepada Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, ajaran yang dibawanya itu benar. Tapi lisan mereka mengingkarinya dan perbuatan mereka menentangnya. Maka bisa kita katakan lagi bahwa iman itu tidak sekedar keyakinan saja. Jika iman sekedar yakin, yang penting yakin, maka kafir Quraisy pun dikategorikan sebagai orang yang beriman. Tapi kan tidak demikian. Dan iman juga tidak sebatas diucapkan saja dengan lisan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat kelanjutannya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, jadi ada yang berkata kami itu beriman kepada Allah, secara lisan dia mengatakan itu, dia beriman, dia yakin, namun hati mereka mengingkari dan mereka merasa mereka tuh telah berhasil menipu Allah, padahal Allah Maha tahu. Allah tahu isi hati dan pikiran manusia. Jadi iman itu tidak bisa hanya sebatas diucapkan saja. Bisa saja dicontoh di zaman sekarang. Misalkan ada dua orang yang saling mencintai, namun mereka terhalang oleh perbedaan agama yang mengharuskan mereka tidak bisa melaksanakan pernikahan. Nah, bisa saja salah satu orang yang non-muslim itu bersyahadat, tapi dengan maksud dan tujuan untuk dapat menikahi orang yang dicintainya. Dan setelah dia mengucapkan syahadat, dia bersaksi, hati mereka tidak yakin dan amal perbuatan mereka tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Maka ini tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman, karena iman tidak sebatas diucapkan dengan lisan saja, melainkan perlu diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, dan iman juga perlu dibuktikan dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Nah, setidaknya di sini saya memberikan 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk keimanan kita. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Janji itu hutang. Jadi ketika kita berjanji harus kita tepati. Jika tidak ditepati, setiap janji-janji yang kita ungkapkan yang tidak bisa ditepati, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, salah satu orang yang munafik itu ketika dia berjanji, dia mengingkari. Maka dari itu sebagai bentuk keimanan, bentuk kepercayaan kita
harus memenuhi setiap janji-janji yang kita ungkapkan. Nah, yang kedua, mensyukuri nikmat. Bagaimana tidak? Setiap hari, setiap waktu, setiap detik yang kita lalui itu tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalir. Salah satunya nikmat Islam. Nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa besarnya. Bagaimana tidak? Jauh di zaman dahulu, Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah untuk meminta agar anak dan istrinya diberi hidayah untuk masuk agama Islam. Tapi Allah tidak mengabulkan. Padahal Nabi Nuh adalah orang yang ibadahnya paling lama kepada Allah. Tapi Allah tidak mengabulkannya. Lanjut di zaman Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah agar ayahnya diberi hidayah untuk dapat memeluk agama Islam. Tapi Allah lagi-lagi tidak mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu abul anbiya. Gak hanya itu, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, kekasih Allah, juga pernah meminta agar pamannya diberi hidayah untuk dapat memeluk agama Islam. Tapi lagi-lagi Allah tidak mengabulkan apa yang diminta Nabi Muhammad. Dan tanpa diminta, Allah memberikan kita nikmat yang tidak diberikan Allah kepada anak dan istri Nabi Nuh. Nikmat Islam yang Allah kasih untuk kita tidak Allah kasih untuk ayahnya Nabi Ibrahim. Nikmat yang Allah kasih untuk kita adalah nikmat yang tidak dikasih kepada paman Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad yang minta. Maka tidaklah kita merasa menjadi orang yang paling beruntung ketika kita dilahirkan sebagai seorang yang muslim. Maka bersyukurlah, bersyukur itu perlu. Bersyukur itu bentuk kita membuktikan rasa keimanan kita kepada Allah, bahwa setiap nikmat yang telah Allah kasih untuk kita itu perlu kita syukuri. Nah, selanjutnya yaitu memelihara lisan. Poin ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu menutupi aib orang lain. Karena aib orang lain itu bisa kita tutupi ketika kita dapat memelihara lisan kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa memelihara lisan kita, apa yang keluar dari lisan kita bisa berupa ejekan, kata-kata kotor, menggibahkan orang lain. Nah, Nabi SAW bersabda, "Wa man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Diam itu lebih baik daripada kita harus menggunjing orang lain, kita harus menceritakan keburukan orang lain, ataupun kita harus mengeluarkan kata-kata kotor. Maka lebih baik diam. Tapi alangkah jauh lebih baik lagi ketika kita mengarahkan lisan kita kepada hal-hal yang positif, seperti membaca Al-Quran, banyak berzikir, membaca sholawat, ataupun memberi motivasi. Ini bisa kita lakukan dengan lisan kita daripada kita harus menggunjing orang lain, berkata kasar, berkata kotor, ataupun menggibahkan orang lain. Mending diam. Nah, inilah bentuk keimanan kita dalam menjaga lisan kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.